Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Joko Bingit, manusia seribu aneh, pendekar wong gendeng ya. Mengapa dibilang pendekar wong gendeng kawan-kawan ya, karena tamu-tamu saya itu banyak yang gendeng ya, banyak yang mengeluh kepada saya ya. Kalau mengeluh boleh saja, tapi yang penting jangan gendeng-gendeng teman kayak gitu, jadinya gendeng semua ya. Ini kawan-kawan, kami akan menceritakan sebuah batu tentang batu karisma ya. Batu-batu yang disukain oleh zaman dahulu orang raja-raja nah, gitu. Batu itu bisa buat karisma karena batu yang asli itu karena hidup ya. Bukannya hidup bisa jalan, bukan. Hidup buat karisma kita. Namanya batu apa tuh kawan-kawan? Batu mulia. Batu mulia dengan batu permata beda kawan-kawan ya. Batu permata itu adalah jamrud, topas, blue safir ya, king safir ya, juga siem, beda kawan-kawan. Kalau batu mulia itu adalah dimuliakan karo sing gawe urip atau dimuliakan pada Allah Subhanahu wa taala selama kita hidup selalu menjalani apa adanya. Ini kawan-kawan, kami akan menceritakan satu persatu batu buat karisma dan kewibawaan. Juga batu bisa mengundang gaib. Gaib itu artinya apa? Makhluk-makhluk astral bisa menyatu, tapi tidak bisa disatukan dengan manusia yang sungguh-sungguh. Bisa, makhluk itu bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat makhluk itu. Hanya merinding, mengkorok, itu wajar ya. Tapi batu ini bisa mengundang apapun. Satu, buat kewibawaan, berkarisma. Namanya aja sudah seperti kembang mawar ros ya. Kembang mawar ros itu warnanya apa kawan-kawan? Merah ya. Begitu kawan-kawan. Jadi salah banyak orang yang mengartikan batu-batu yang asli karena disimpan oleh orang yang mempunyai batu berlian yang asli ya. Kalau bongkahan batu mulia itu tertentu. Sebenarnya di Indonesia ini banyak kawan-kawan, banyak batu permata ataupun dibilang batu bongkahan berlian ya. Karena tempatnya letaknya satu di Jawa, nah, dua ke Kalimantan. Sebenarnya itu banyak sekali, cuma ada satu syarat, yang batu palsu bisa cepet laku, tapi kalau batu berlian asli itu susah kawan-kawan. Karena apa? Harganya bukan sedikit sih kawan-kawan. Harga batu berlian ataupun dibilang batu mulia itu mahal sekali. Kalau batu permata ya tadi itu ya, jamrud, siem, topas, king safir ya, bermacam-macam kawan. Tapi kalau berlian itu anehnya hanya satu, mempunyai ultraviolet ataupun pelangi. Jadi bisa warna-warni kalau kena sorot lampu anehnya. Karena buat karisma seperti ini kawan-kawan semuanya. Ini adalah seperti bunga ros ya. Ini adalah yang zaman dahulu bapak kita yang memegang ya, Bapak Soekarno ya, yang mempunyai batu-batu seperti ini ya. Dinamakan merah delima katanya. Merah delima itu seperti ini. Kalau sudah dikating seperti ini, batu bongkahan berlian, batu mulia, sudah dikating ini menjadilah berlian kawan-kawan ya. Nih, potongan demen ya katanya. Ini bukan potongan demen kawan-kawan ya. Kalau potongan demen itu di sana ada kampung demen di Amerika. Jadinya seperti di sini misalkan Bacan Doko. Nah, ada di mana tuh? Makassar, Sulawesi. Itu ada kampung Gua Doko ya, namanya Bacan Doko. Kalau ini asli dari Amerika ya, Amerika yang terkenal. Jadi batu ini buat karisma kewibawaan, buat penangkal santet, penangkal teluk, penangkal tenung, juga buat karisma kewibawaan kawan-kawan. Ini sekali makhluk-makhluk astral atau jin-jin yang datang itu bisa masuk di batu ini kan. Ini sudah berlian kan? Ini berlian, ini asli bersertifikat ya. Tapi ada
ada tapinya kawan-kawan. Jangan buat salah menggunakan. Yang penting kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, pelantarannya Anda berusaha. Ya. Jangan mendahului yang kuasa. Jadi batu-batu ini buat karisma, buat kewibawaan, bisa memanggil apapun. Cuma kalau duit nggak bisa. Buat karisma, kewibawaan, Anda bisnis apa, Anda akan percaya orang, itu saya dan yakin. Ini merah ya kan. Kalau kuning, ini bukannya kuning itu kuning topas, bukan ya. Ini kuning seperti emas ini ya kawan-kawan. Ini adalah batu berlian yang paling termahal dan langka juga. Ini batu asli kawan, bukan beling, bukan kaca ya, tapi seperti beling, seperti kaca ini. Tapi ini adalah berlian yang asli. Saking banyaknya orang nggak punya, itu saking banyak pemalsuan batu-batu seperti ini ya. Ini batu ini buat kewibawaan juga buat pedagang, buat mikat khusus wanita ya. Barang siapa yang memakai kuning bisa memikat pria kalau yang memakai cewek ya. Tapi kalau yang khusus kuning itu rata-rata yang memegang adalah cewek, bukan cowok ya. Kuning ya, kuning ini melambangkan berhati-hati dan waskito dan waspodo kawan-kawan. Kuning berhati-hati ya. Karena apa? Bil gaib itu alam-alam jin-jin makhluk astral itu kawan-kawan semuanya ini sukanya warna kuning. Kuning itu buat pedagang, buat pelarisan, buat memikat, buat meningset. Itu kalau yang pakai cewek. Kalau cowok pakai kuning itu jarang ya, jarang. Karena kuning itu kan berhati-hati kan, hati-hati, waskito, waspodo ya. Kalau kuning itu buat karisma, kewibawaan juga. Tapi semua batu mulia itu adalah harga mahal. Makanya kalau di YouTube itu sebenarnya yang asli, yang tidak asli saya bisa tahu gitu. Tapi kita harus tahu mendektil yang benar-benar batu itu. Kalau sudah harganya murah, berlian kalau murah itu nggak berlian kawan-kawan, itu zircon sintetis ya. Kalau ini harganya mahal, sebabnya saya minta 3 miliar. Kalau warna seperti ini kawan-kawan, ini beda lagi ya, biru color, biru ya, blue jadinya. Apapun berani buat karisma, kewibawaan, apapun juga bisa. Karena yang memakai kayak gini rata-rata orang raja-raja zaman dahulu. Ini pamornya lebih tinggi. Ini sebanding sama kuning, merah lagi sebanding sama biru. Kalau batu berlian itu kawan-kawan, jangan disamakan batu permata biasa ya. Kalau batu berlian, kalau Anda memakai batu kesenangan raja-raja dulu, itu karismanya masuk itu. Karena bil gaib-gaibnya masuk, doa-doa Anda akan direstui pada Allah Subhanahu wa taala itu. Kalau putih, kalau yang ini belum ya kawan-kawannya, ini adalah warnanya hijau muda ya, biru muda ya. Ini apapun juga bisa, mengundang penarik apapun bisa. Yang penting Anda memakai batu yang asli. Kalau Anda batunya palsu, beling, ngomong batu itu Anda akan dibelingi terus sama dipalsu terus sama teman-teman Anda. Makanya itu harus diartikan dan dimakna dan diaji. Ini buat karisma. Nanti kapan-kapan kalau saya main ke Solo ketemu Pak Presiden Jokowi, akan tak kasih batu buat kenang-kenangan dari orang miskin kayak saya. Ini nanti kalau ketemu Pak Presiden, kalau saya di Solo ya, nanti kapan-kapan saya mau ngasih Pak Presiden batu permata ataupun dibilang batu mulia, batu mulia ke Gusti Allah. Ini nanti kalau saya ketemu Pak Jokowi, Pak Presiden kita yang saya hormati, yang saya
agungkan. Nanti mau tak kasih batu mulia saya bersama sertifikatnya nanti kalau ketemu. Oke kawan-kawan semuanya, nanti kita kalau Anda mempunyai batu yang asli, Anda harus punya pengenal ya, seperti ini ya, tanda pengenal. Tanda pengenal seperti ini kawan-kawan semua. Tanda pengenal itu artinya itu kayak KTP ya, kayak KTP begini kan. Ini namanya batu. Batu ini batu mulia ya. Jatuhnya kalau di lab nanti jatuhnya bukan berlian kawan-kawan, jatuhnya batu berlian apa itu enggak ada, namanya batu mulia atau dibilang batu permata kalau di sertifikat ya. Tapi kalau di tempat-tempat kita semuanya internasional ini harus mempunyai batu, harus bisa di lab. Kalau batu mahal harus di lab, mau jamrud mau king safir harus di lab. Kalau ini berlian warna hijau ya, nanti kapan-kapan batu ini batu terlangka sudah bersertifikat ya, nanti saya akan mengasih, kalau ke Solo nanti akan mengasih Pak Jokowi ya. Pak Presiden mau saya kasih batu nanti kalau sudah pensiunan aja ya. Kalau saya sudah ke Solo, kalau belum ke Solo ya belum ya. Ini batu-batu saya ini batu berkarisma kawan, namanya batu mulia. Ben dimulyake karo sing gawe urip, ben dimulyake karo Gusti Allah ya. Kita selalu bersyukur-syukurilah karena kita selalu dikasih pernapasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu berkarya dan terus membanting tulang dan terus bekerja dan semangat. Berlian di mana tempat Anda akan mendapatkan. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan batu berlian harga termahal, Anda harus bisa mendatangkan lab. Nah, lab itu batu Anda biar di lab ini batu atau tidak gitu ya. Kalau di dalam tulisan sertifikat di lab itu bukan ada tulisannya, selain tulisannya berlian nggak ada kawan-kawan, adanya natural teknik obsidian. Obsidian itu batu yang miliaran tahun di dalam perut bumi gitu. Jadi seperti jamrud ya, berlian itu kalau sudah dibentuk kawan-kawan, kalau masih bongkahan itu batu mulia kawan-kawan ya. Kalau sudah dibentuk seperti tadi yang saya pegang ini tadi, itu namanya sudah berlian atau dibilang batu permata kalau orang luar negeri bilang ya. Aku juga nanti kapan-kapan kalau sudah ketemu Pak Jokowi kalau di Solo nanti ya, akan aku kasih batu kenang-kenangan dari orang miskin kayak saya ini, biar buat oh aku pernah dikasih orang ini gitu ya. Nanti kalau batu berlian saya laku nanti, oh nggak segan-segan saya, orang miskin ini saya angkat derajatnya, saya mintanya nggak sedikit ya. Kalau batu ini saja saya mintanya aja 60 triliun kawan-kawan, saya mintanya 60 triliun ini karena batu asli kan. Ini batu yang termahal itu adalah batu colorless. Colorless kalau di sini itu batu color itu semakin putih semakin gede seperti ini semakin mahal kawan-kawan. Jadi kalau batu seperti ini ya kawan-kawan ya, dari samping ya, susu samping kawan. Ya, ini cuma kalau di luar negeri kan peralatannya komplit, kalau di sini kan jarang komplit kawan-kawan di Indonesia, makanya sebentar lagi akan komplit. Ini nanti kalau saya ketemu Pak Insinyur Joko Widodo, akan Pak Presiden kalau sudah pensiun mau tak kasih batu permata saya ini, dinamakan batu mulia. Oke kawan-kawan, setuju gak? Ya, kita siapkan ini, sudah disertifikat ya. Oke kawan-kawan semuanya, batu-batu mulia itu buat karisma, buat kewibawaan, buat penangkal apapun sebenarnya gitu. Wassalam, ikutin terus Joko Pingit, jangan lupa subscribe dan komen dan share ya. Kalau ada salah langsung aja, nggak usah ragu-ragu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.